This is your number one radio station. At home. Music, news, sports, and more. 88.5, 88.5. Number one radio station. Irama Live Talk, Irama Live Talk. 88,5 MHz Irama FM Purworejo. Top lagunya pasti infonya Irama Live Talk sore hari ini sudah diawali dengan Mars PGRI. Berarti tamu-tamu kita ada dari guru-guru di Kabupaten Purworejo. Kita sapa terlebih dahulu dengan narasumber, ada Ibu Nikmatur Rahmah, Magister Pendidikan. Selamat sore Ibu. Selamat sore Mbak. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah baik, sehat, segar hari ini. Alhamdulillah. Luar biasa. Nah, ada juga sudah di sisinya Ibu Nikmah ada Bapak Himawan Susri Jadi. Aduh, oke, Pak Himawan Susri Jadi. Ini saya kok susah banget. Pak Himawan yang juga Magister Pendidikan. Waduh, ini orang-orang hebat yang akan membicarakan terkait strategi pembelajaran di era new normal. Oke, Ibu. Kalau kemarin mungkin pembelajaran jarak jauh, ini sudah mulai kembali aktivitas lagi, kembali mulai tatap muka lagi. Boleh dong disampaikan kepada pendengar si Irama FM bagaimana nih mulai dengan strategi pendidikan di new normal ini. Monggo Pak Himawan dan Bu Nikmat. Iya. Ya, selamat malam para pemirsa. Terima kasih, hari ini hari yang luar biasa sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, teman-teman semuanya, pemirsa, Bapak Ibu yang berada di seluruh Purworejo, seluruh Indonesia. Ya, selamat siang temanku Pak Himawan Susri Jadi. Selamat Ya. siang Bu, menjelang sore ini. Iya, menjelang sore. Iya. Hari ini kami akan melanjutkan kegiatan-kegiatan yang sudah direncanakan, dan ini rutinitas yang berada di bekerja sama dengan Irama FM, ya. Terima kasih. Di sini saya akan mengawali. Kalau kemarin kita masih libur, kemudian bukan anak-anak yang libur, kemudian bapak ibu gurunya tentunya tidak libur, ya, karena sekarang guru itu boleh cuti Mbak gitu. Maka ada beberapa hal yang nanti akan kami sampaikan untuk merequest kembali, ini kita lahir kembali yang selama masa 2 tahun lebih kita tetap ada di tempat masing-masing dengan semuanya serba prokes. Mestinya ini menjadikan ada banyak perubahan. Alhamdulillah sekali hari ini kita bisa berjumpa bersama di era new normal. Maka saya akan mengambil tema di sini adalah pembelajaran di masa new normal. Perlu Bapak Ibu ketahui, di era new normal ini ada beberapa hal, banyak hal. Antara lain hanya saya mengambil satu saja. Kebetulan kita sudah tatap muka, kebetulan lagi juga kita harus mengajarnya sudah seperti biasa dulu. Tetapi bukan berarti biasa, kita harus mengupdate perkembangan zaman. Sekarang ada implementasi kurikulum merdeka. Lah ini menjadi songsongan yang baru. Tujuannya bagaimana dan apa di sini ya. Nanti dalam acara pembinaan dan pembegalan itu, nanti pemerintah juga akan memberikan beberapa alternatif kekurangan guru di beberapa sekolah, antara lain dengan sesuai program pemerintah adanya P3K tambahan. Ini untuk pendukung di era new normal, karena selama ini tidak bisa dipungkiri bahwa sekolah-sekolah juga kekurangan guru yang mereka sudah banyak yang purna dari tahun ke tahun, selalu tambah. Ini juga menjadikan di pembelajaran menjadi kurang maksimal ya, maksimal. Maka kita songsong nanti formasi guru itu kita berbicara di
guru dulu, kekurangan dulu. Lah nanti ada di perjanjian kerja atau pegawai pemerintah yang nanti akan diberikan kepada sekolah-sekolah itu kalau di Kabupaten Purworejo yang bekerjasama dengan PGRI tentunya pembinaannya di tahun 23 itu dialokasikan sebesar 1.133. Ini untuk menyongsong memenuhi target pemerintah, tetapi juga pembinaannya tidak lepas dari campur tangan PGRI. PGRI selalu ada di garda depan bagi Bapak Ibu guru, biarpun itu guru-guru yang sudah PNS maupun guru-guru yang belum ini Mbak. Ya. Baik, Pak Himawan mungkin mau menambahkan, apalagi tadi terkait yang disampaikan Bu Nima terkait dengan kurikulum Merdeka Belajar. Ini lagi sedang hangat sekali dibicarakan ya Pak. Iya, betul Pak. Jadi mulai tanggal 11 Juli kemarin semua sekolah itu sudah harus menerapkan kurikulum Merdeka. Meskipun ada 3 pilihan Mbak. Jadi ada 3 pilihan, dan pilihan yang utama untuk yang di Purworejo itu adalah mandiri berubah. Jadi di mana dalam pilihan itu diharapkan nanti sekolah itu memulai pembelajaran kurikulum Merdeka dengan melihat platform. Jadi pemerintah sudah menyediakan fitur-fiturnya, link-linknya untuk bisa menggunakan itu. Dan apa yang harus dilakukan oleh Bapak Ibu guru, ya Bapak Ibu guru harus merubah mindset untuk bisa mengikuti zaman. Di sekarang ini diharapkan Bapak Ibu guru suka membaca, suka melihat fitur, platform dan seterusnya. Tidak seperti zaman dahulu. Jadi model kurikulum ini betul-betul bagaimana nanti kita menerapkan kurikulum itu dengan istilahnya itu menghamba pada siswa. Kita harus menekankan pada asesmen, lalu kita harus menekankan pada bagaimana nanti pembelajaran formatifnya, dan jangan terlalu terbebani dengan sumatif. Lalu harus ada diagnosis kognitifnya ditekankan, dan diagnosis non kognitif, karena pembelajaran tidak hanya di sekolah tapi di rumah. Jadi ke depan kurikulum ini akan mencetak anak-anak yang tidak hanya cerdas tapi juga memiliki karakter yang baik. Yang tambahan lagi, di Indonesia itu ada profil pelajar Pancasila. Jadi nanti ada proyek profil pelajar Pancasila yang harus dilaksanakan oleh sekolah untuk menambah kekuatan siswa untuk menunjukkan bahwa anak itu sudah memiliki karakter-karakter yang seperti diinginkan oleh negara ini. Begitu. Baik. Jadi ada nggak sih beberapa mungkin kalau kesulitan dari banyak guru di Kabupaten Purworejo pasti kita susah gitu ya untuk menampung. Dari Bu Nikmah dan Pak Himawan sendiri, ada nggak sih kesulitan-kesulitan untuk merubah dari satu kurikulum kemudian kita harus berubah ke kurikulum lain? Apa sih yang paling menantang gitu di kurikulum ini? Monggo Ibu. Terima kasih. Oh banyak Mbak, banyak. Jelas yang namanya ini pergantiannya, namanya aja udah ganti. Coba kita kalau baju ganti ya ada sulitnya. Mungkin tangan yang sebelah kiri kurang kecil atau kekecilan sama. Di perubahan kurikulum tadi sudah disampaikan oleh Pak Himawan bahwa perubahan kurikulum ini jelas-jelas berubah. Satu, kita seorang apalagi kepala sekolah dan gurunya juga paling tidak sudah harus familiar dengan IT. Ya, maka sekarang ada pembelajaran TI, teknologi informatika. Nah, di sini PGRI hadir. Banyak PGRI sudah menjaring teman-teman untuk ikut di dalam Pak Him? Diklat, lalu pelatihan ya ini rutin Mbak. Kemudian karya ilmiah. Nah ini supaya mengupdate terus guru-guru kita. Banyak hal yang ada perubahan di kurikulum Merdeka ini. Paling tidak kita bisa mengakomodir kemampuan anak. Kalau dulu mau nggak mau nih
segini. Nah, ada 11 kamu ya udah ikutin aja ini. Sekarang tidak. Ada beberapa kemampuan anak yang mereka disuruh memilih. Nah, itu pilihan itu di awal namanya pilihannya itu adalah asesmen diagnostik. Jadi mereka dijaring minat bakatnya apa dulu. Kemudian nanti di-match-kan di sekolah ketersediaan gurunya bagaimana. Nah, inilah PGRI hadir. Oh, gurunya nih kurang yang ini, maka nanti dinaikkan, kemudian dihitung di kekurangan guru. Ikutlah PGRI di situ mendorong pemerintah untuk ketersediaan gurunya ini. Nah, nanti akan muncul Mbak. Kalau ini seawal belum ya Pak Im ya? Ya, belum. Karena nanti akan ada namanya gelar karya. Nah, gelar karyain. Kalau dulu-dulu nggak pernah ada. Orang ibaratnya aku suka seni, tapi seni musik. Tapi di sini di sekolah kami kan hanya tersedianya seni rupa. Seni rupa. Mau nggak mau dia dipaksa. Nah, untuk sekarang sepertinya tidak. Ada pilihan-pilihan itu kami sekolah mengakomodir. Begitu kan ya Pak? Iya, Im, ya? jadi saya sudah keliling berapa 12 sekolah Mbak. Jadi saya mengimplementasikan. Kebetulan saat ini saya kan agak terjaring dengan kepala sekolah penggerak. Jadi dari kesulitan Bapak Ibu guru yang saya pahami, yang pertama adalah bahwa mereka belum membuka platform Merdeka Mengajar. Satu, kenapa demikian? Karena harus memiliki kepala sekolah yang definitif Mbak. Sementara di Purworejo itu masih PLT. Harus memiliki akun yaitu belajar.id, dan itu kepala sekolah yang menjadi adminnya. Nah, kalau adminnya itu dia itu PLT tidak bisa, karena dia definitif di satu sekolah yang lain masih kosong. Oleh karena itu semoga nanti sudah tidak ada PLT lagi, tapi sudah definitif, supaya guru-guru itu bisa membuka platform Merdeka Mengajar. Di situ semuanya banyak. Itu yang saya temukan yang pertama itu. Lalu yang kedua yang saya temukan adalah ada satu teknik proyek, itu tadi yang sudah diceritakan Bu Nima. Tadi pembelajaran proyek ini berbeda karena nanti di kelas 7 ini yang melaksanakan Merdeka Mengajar, dia akan menerima 2 rapot. Yang pertama rapot intrakurikuler, yang kedua rapot kokurikuler, yaitu proyeknya itu. Dan di rapot kokurikuler itu nanti anak akan dieksplor. Sekolah harus melihat apa yang harus dia lakukan untuk melaksanakan proyek. Proyek ini bukan pembiasaan. Jadi nanti setelah anak itu melakukan proyek yang dipimpin oleh Bapak Ibu guru tentunya, nanti akan menghasilkan karya. Nah, karya-karya ini yang nanti tadi Bu Nima bilang bahwa itu nanti akan disokiskan atau dieksposkan itu, seperti itu. Ini seperti itu besok sistem pendidikan kita ke depan. Jadi tujuannya memang anak-anak ini punya kemampuan masing-masing, di mana mereka bisa menunjukkan itu nanti di showcase-nya itu. Dieksplor istilahnya. Dan Mbak, tidak ada anak yang tinggal kelas. Jadi ke SMP, kalau kita mulai dari SD ya, kalau yang apa itu namanya TK, yang paling bawah itu dasar, PAUD dasar. Lalu SD itu terbagi menjadi untuk SD kelas 1, 2 itu fase A, lalu 3, 4 fase B, lalu 5, 6 itu fase C. Sementara untuk SMP itu fase D terdiri dari tiga tingkatan, yaitu kelas 1, 2, 3 atau kelas 7, 8, 9 ya sekarang itu seperti itu. Nanti SMA itu terbagi 2, yaitu fase E dan fase F. Jadi fase E itu kelas 10 ya, kelas 10. Lalu fase F-nya itu kelas 11, 12. Pendidikan sekarang menjadi satu dari tingkat PAUD sampai dengan SMA. Nah, tidak ada tinggal kelas karena nanti yang akan dituju oleh masing-masing pendidik adalah CP, yaitu capaian pembelajaran. Kemarin luar biasa bahwa MKKS SMP itu menyelenggarakan kegiatan
workshop, di mana di workshop itu dilatih bagaimana menguraikan CP, capaian pembelajaran yang nanti akan menjadi tujuan dari masing-masing sekolah, akan menjadi tujuan pembelajaran, lalu akan diubah menjadi alur tujuan pembelajaran. Setelah alur tujuan pembelajaran nanti akan dipecah menjadi dua. Apakah mau milih RPP, rencana pelaksanaan pembelajaran, ataukah guru-guru mau memilih modul ajar. Nah, proyek ini kelihatannya guru-guru suka modul ajar, Bu Nima ya. Sehingga nanti akan pelatihan modul ajar. Guru istilahnya mengajar dengan apa yang administrasi yang dia buat sendiri. Jadi tidak berasal dari beli dan so, tapi dari diri. Dia akan melihat kompetensi anak didiknya masing-masing untuk mendapatkan modul ajar yang nanti akan diajarkan. Jadi nanti akan berhenti pada CP itu, capaian pembelajaran. Ini kayaknya tidak hanya mengeksplor murid tapi juga mengeksplor guru. Iya. Jadi gurunya juga mau tidak mau harus terus belajar lagi ya Bu. Kepala sekolahnya juga. Iya, kepala sekolahnya juga. Wah, ini lebih ini sekali kepala sekolahnya ya, karena mereka yang bertanggung jawab gitu. Iya. Oke, baik. Buat pendengar Irama FM yang mungkin penasaran, pengen tahu, silahkan boleh sekali bertanya melalui telepon, SMS dan juga WhatsApp-nya. Ini rasanya obrolannya masih panjang, masih seru, tapi kok tinggal 10 menit lagi ya Bu. Pak dan Ibu Nikmah, ini ada pertanyaan dari salah satu pendengar setia Irama FM dari 8152. Selamat siang Bapak dan Ibu serta Mbak Amel, selamat sore. Saya ingin izin bertanya, apakah kurikulum belajar ini ke depannya akan berjalan lama dan berkesinambungan, atau ada kemungkinan nanti kemudian akan berubah lagi? Wah, ini mungkin yang selama ini kita alami ya Pak. Terima kasih. Bapak Himawan dan Ibu Nima pasti sudah paham betul bahwa kurikulum memang selalu ada begitu. Nah, ini ada pertanyaan dari Mbak Yesi, ini yang bertanya kebetulan dari Balidono. Iya. Terima kasih. Begini ya, pemerintah memberikan sesuatu yang baru, bukan berarti kemudian yang lama itu tidak baik, tidak. Tetapi pemerintah mempunyai sebuah program. Kemudian kalau ini kemudian diganti ini. Oh, kemarin kurtilas, kemudian kita ada penyempurnaan kembali kurikulum merdeka ya. Kami sendiri juga tidak tahu kalau untuk urusan nanti akan berjalan lama atau tidak, itu bukan tugas kami. Yang penting tugas kita adalah sekarang di masa era ini kita harus menggunakan itu. Ya udah, kita ikuti aja bagaimana. Kemungkinan kalau memang ini dipandang relevan untuk tahun-tahun sekarang, kemudian dengan zaman sekarang, zaman now yang seperti ini, bahkan mungkin pandangan ke depan ini masih relevan, mungkin akan dipakai. Tetapi demikian juga ya Pak Him, kalau nanti dipandang ke depan 2 tahun kemudian, perkembangan luar biasa di luar, karena kita harus bersinergi, harus punya melihat perkembangan dunia, bukan hanya sekedar Indonesia saja. Iya betul. Jadi kurikulum itu tidak satu lalu bertahan. Kurikulum selalu berubah. Di Amerika pun seperti itu, terjadi perubahan kurikulum. Jadi kurikulum merdeka ini tentunya akan meningkatkan pembelajaran, meningkatkan kompetensi siswa atau meningkatkan anak didik untuk bisa mencapai tujuan kehidupan ke depan. Karena kan dunia sudah berubah. Jadi saya pikir ya perubahan kurikulum biasa lah. Dan ini bukan sesuatu yang baru saja lahir dari induk ya. Tapi ini adalah mungkin kristalisasi dari kemarin yang 2013 ditingkatkan lagi. Itu seperti itu. Penyempurnaan kurikulum. Penyempurnaan. Bukan diganti. Begitu Mbak Yesi, semoga pertanyaannya bisa terjawab oleh Ibu Guru dan Bapak Guru yang hebat ini. Memang mau tidak mau ya, apalagi setelah 2 tahun pandemi ini pasti banyak sekali terjadi perubahan
bahan banyak sekali. Kemudian yang tadinya nggak tahu Zoom ya Bu, yang tadinya nggak tahu Google Meet, yang tadinya tidak pernah bikin video di depan kamera, tiba-tiba sekarang mau tidak mau harus begitu. Iya, nah ini gini Mbak, kita juga harus berterima kasih juga di PGRI karena PGRI hadir juga sangat luar biasa. Dia memberikan edukasi tentang IT, pelatihan. Kita tahu guru kita itu tidak semuanya mudah, tetapi bukan berarti yang tua-tua juga nggak bisa ngapa-ngapain ya. Mungkin secara keilmuan, ilmu pengetahuan yang ilmu terapannya, ilmu ininya bagus, tapi karena ini perkembangan IT yang menggunakan ketelatenan masih agak gaptek, maka PGRI hadir setiap bulan dia ada pelatihan ya. Kemudian juga mereka siap kok, ini generasi muda yang ada di PGRI ini untuk dipanggil untuk pelatihan IT. Contohnya di SMP 33 kemarin, yang tadinya bapak-bapak, ibu-ibunya itu kan sudah sepuh-sepuh ya, tinggal 2 tahun pensiun gitu. Kadang udahlah aku ngapain gitu, udah kayak dulu aja ngajarnya. Padahal enggak juga, anak-anak sudah begitu dengan gadget luar biasa. Diajarilah membuat tadi yang dikemukakan Mbak tadi, bikin video, kemudian bagaimana mencari sumber yang bagus, kemudian bahasa Indonesia dia bisa ngupload, bisa bikin YouTube sendiri. Nah, antara lain di situ. Maka silakan yang belum gabung dengan PGRI, kami siap hadir di sini dengan Pak Himawan ya Pak Im ya. Iya, betul. Oke. Kita sudah siap gabung nanti apapun. Kebetulan Pak Himawan juga bergabung di bagian apa Pak? PGRI Bu Saat. Di sana saya memang melihat betapa pentingnya peran PGRI, apalagi dalam kondisi perubahan kurikulum seperti sekarang ini. Dengan pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan itu sangat membantu. Jadi ini sebetulnya sangat berterima kasih pada PGRI Purworejo yang dengan segala kesibukannya masih memikirkan soal kurikulum merdeka. Harapannya ya nanti kurikulum ini bisa berjalan seiring dengan waktu. Jadi tidak tahun ini, karena tahun ini masih kelas 7 Mbak ya, untuk kurikulum merdeka. Nanti kelas 8, 9 ini masih 2013. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sudah mendekati pensiun atau mau pensiun ya jangan patah semangat. Pokoknya harus semangat, karena pekerjaan kita memang menantang untuk bagaimana kita berbuat baik untuk anak-anak bangsa kita ini. Oke, baik, demikian buat pendengar setia Irama FM. Tadi semoga pertanyaannya terjawab. Dan buat pendengar setia Irama FM yang terus setia mendengarkan Irama FM, terima kasih sekali. Nampaknya masih banyak sekali yang ingin diobrolkan. Maaf Pak Himawan, tapi waktunya singkat sekali. Hanya 30 menit. Mungkin besok boleh berjumpa lagi. Kita ngobrol lagi terkait dengan bagaimana kurikulum Merdeka Belajar. Mungkin nanti kalau sudah 1 semester gitu ya Pak, bagaimana perkembangan kurikulum Merdeka Belajar bisa di-share kepada pendengar setia Irama FM. Mungkin juga orang tua ini di sini juga harus ikut turut serta ya Pak. Ini mungkin tambah ya Mbak. Besok sekolah itu diharapkan untuk menginformasikan ke orang tua terkait perubahan kurikulum merdeka ini, supaya orang tua tidak terkejut kan, karena berbeda dengan kelas 8-9. Jadi kelas 7 ini yang pertama rapotnya 2, karena dia dapat rapot intrakurikuler dan kokurikuler. Lalu yang kedua, aktivitas anak menjadi banyak sekali, karena anak tidak hanya belajar di dalam satu ruangan yaitu kelas, tapi dia akan belajar keluar. Apalagi di proyek itu anak itu harus mengeksplor keluar, dan istilahnya anak harus memahami apa yang dia pelajari, supaya dalam pembelajaran itu tidak terpotong-potong, jadi akan berkesinambungan. Terus yang berikutnya, jangan terkejut kalau anaknya tidak kok terus naik terus gitu kan, karena itu model CP-nya seperti itu. Nanti tahu-tahu anaknya pokoknya pada fase D ke E, maka dia
akan mendapatkan sesuatu yang berbeda ketika dia dengan kurikulum 2013. Ya kami dari PGRI Bu Nikmah nanti siap untuk teman-teman yang mau tanya atau minta pendampingan di sekolah-sekolah untuk bisa kami hadir ke sana, terutama bagaimana mengajar secara diferensiasi. Jadi pembelajaran diferensiasi ini yang kelihatannya Bapak Ibu guru masih belum begitu memahami, dan monggo silahkan untuk minta izin ke Pak Ketua nih. Iya, ke kantor. Nanti kami diutus Pak Ketua untuk bagaimana cara mengajar cara diferensiasi, karena itu inti pembelajaran dari kurikulum Merdeka. Oke, baik, terima kasih Bu Nikmah, Pak Himawan. Semoga apa yang tadi disampaikan bisa secara dengan baik diterima oleh pendengar setia Rama FM. Bagi Bapak Ibu guru mungkin yang masih kehilangan arah, masih kebingungan gitu ya, jangan khawatir, bisa langsung datang ke PGRI Kabupaten Purworejo. Tetap semangat nih. Tempatnya bertanya, tempatnya berkeluh kesah. Di situ orang-orang ini dengan ikhlas lah, insya Allah. Terima kasih banyak Bu Nikmah, Pak Himawan, sehat terus, semoga semakin lancar untuk kurikulum Merdeka Belajar. Semoga juga terus bisa berkembang, dan semoga tentunya yang diharapkan adalah nanti outputnya adalah siswa-siswi di Indonesia semakin pintar dan bisa berguna bagi nusa bangsa. Terima kasih Bu Nikmah, Pak Himawan. Terima kasih juga.